Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila Kiati dengan NIM K00252215. Saya dari kelompok SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekresi vesika velia. Empedu terus-menerus diskresikan oleh hati dan dialihkan ke kantung empedu di antara waktu makan. Pembukaan salur empedu ke duodenum dijaga oleh sphincter Oddi yang mencegah empedu memasuki duodenum kecuali selama pencernaan makanan. Ketika sphincter ditutup, sebagian besar empedu yang diskresikan oleh hati dialihkan kembali ke kantung empedu. Struktur ini terletak di hati tetapi tidak terhubung langsung ke hati. Empedu tidak diangkut langsung dari hati ke kantung empedu. Empedu selanjutnya disimpan dan dipekatkan di kantung empedu. Di antara waktu makan, setelah makan, empedu memasuki duodenum sebagai akibat dari pengosongan kantung empedu dan peningkatan sekresi empedu oleh hati. Jumlah yang empedu sekresi per hari berkisaran 250 ml sampai 1 liter, tergantung pada tingkat rangsangan sekresi empedu. Empedu ini dapat ditingkatkan mekanismenya melalui kimia. Zat apapun yang meningkatkan sekresi empedu oleh hati disebut kolektik. Kolektik yang paling kuat itu sendiri adalah garam empedu. Di antara selama makan, empedu dikosongkan ke duodenum saat kantung empedu berkontraksi. Setelah sel empedu berpartisipasi dalam pencernaan dan penyerapan lemak, selanjutnya mereka diserap kembali dan dikembalikan oleh sirkulasi enterohepatik. Selanjutnya ada mekanisme hormonal. Sekretin merangsang sekresi empedu alkalin akus oleh saluran hati tanpa peningkatan garam empedu yang sesuai dan mekanisme saraf. Stimulasi vagal pada hati memiliki peran kecil dalam sekresi empedu. Selama fase sepalik, pencernaan yang mendorong peningkatan alir empedu hati sebelum makan mencapai lambung atau usus. Selanjutnya ada nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Untuk papila duodeni mayor sendiri, itu tempat keluarnya saluran empedu dan saluran pankreas ke duodenum. Sekitarnya terdapat kumpulan otot polos yang dikenal sebagai sphincter Oddi. Sphincter Oddi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu musculus sphincter choledocus yang mengatur aliran empedu dari ductus choledocus. Yang kedua ada musculus sphincter pancreaticus yang mengatur aliran getah pankreas. Yang ketiga ada musculus sphincter ampullae, yaitu bagian utamanya yang mengelilingi ampula hepatopankreatika sebelum masuk ke papila. Selain itu ada juga otot longitudinal peripapillary yang membantu membuka papila saat sekresi akan masuk ke duodenum. Secara keseluruhan, otot-otot ini berfungsi mengatur buka dan tutup papila agar aliran empedu dan enzim pankreas terkontrol selama proses pencernaan. Selanjutnya ada penyakit yang ada di vesika velia. Yang pertama ada cholelithiasis. Gejala utamanya itu nyeri perut pada kanan atas, terasa tajam atau seperti ditekan. Untuk keduanya ada nyeri menjalar ke punggung atau bahu kanan. Nyeri muncul setelah makan makanan yang berlemak. Durasinya bisa 30 menit hingga beberapa jam. Untuk gejala penyertanya itu bisa disertai oleh mual, muntah, perut terasa kembung,
atau dispepsia, rasa penuh, cepat kenyang atau tidak nyaman di perut.